Selamat siang Pak Roni. Nama saya Yasir Anwar, kelas C 17C sore. Ini saya melengkapi tugas dari Pak Roni mengenai hukum tata usaha negara. Saya presentasikan beberapa menit ke depan. Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga jelas Indonesia disebut sebagai negara hukum. Dan semua aspek kehidupan bermasyarakat, segala penyelenggaraannya dilaksanakan oleh negara dengan perantara pemerintah harus sesuai dengan menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum. Sebagai salah satu contoh secara material, peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggara negara. UUD memuat norma-norma hukum dan peraturan hukum harus ditaati dengan tidak memandang bulu, baik menengah bawah, menengah atas, dan segala lapisan masyarakat, tidak tebang pilih. Pengertian hukum tata negara bisa diartikan sebagai sebuah aturan hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu negara. Hukum tata usaha negara itu sendiri menitik beratkan kepada hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah. Untuk hukum tata usaha negara sendiri terkadang orang malah bingung untuk membedakannya. Jadi hukum tata negara sendiri lebih fokus kepada mengenai konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur suatu kebijakan dari pemerintah tersebut. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Jadi memang sangat berperan sekali untuk PT-UN ini. Memang alat suatu pemerintah yang harus negara ciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Nah, itu memang harus adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Jadi di sini untuk PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara memang diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Ya, ini sengketanya timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Tujuannya adalah pembentukan peradilan tata usaha negara sebagai satu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat bersumber dari hak individu. Yang kedua itu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga ditampung dalam penjelasan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PT-UN negara tersebut diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat umum. PT-UN yang diatur dalam perundang-undangan pun Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya mengalami perubahan, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PT-UN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.
dalam praktek kemudian ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tersebut ternyata masih banyak kekurangan, sehingga hal itu disebabkan tidak adanya lembaga eksekutor dan juga tidak ada sanksi hukumnya. Jadi serta yang menyebabkan inkonsistensi sistem PT UN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum, karena terbentur dengan asas that the rector need of the Stol van het Bestuur mag zitten, atau bisa disebut hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah, dan asas Rahmatigat van Bestuur yakni atas tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya, atau asas kebebasan pejabat tidak bisa dirampas. Itu. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, yang pertama adalah PT-UN atau pengertian hukum tata usaha negara bisa diartikan sebagai sebuah aturan hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi negara di setiap suatu negara, terutama khususnya di Indonesia. Hukum tersebut mengatur adanya tata pelaksana pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajiban dan juga tugasnya. Hukum tata usaha negara itu sendiri menitik beratkan kepada hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Dan tujuan peradilan tata usaha negara adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ya sedikit dari presentasi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa melengkapi sebagai tugas dari hukum PT-UN yang diberikan dosen pengampu yaitu Pak Roni sebagai persyaratan ujian di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan musibah ini bisa selesai dan kita bisa melakukan aktivitas seperti semula dan bisa tatap muka langsung di kampus untuk lebih maksimalnya proses belajar mengajar. Mungkin demikian Pak Roni yang bisa saya sampaikan di tengah pandemi ini. Saya terima kasih untuk kesempatan saya bisa presentasi ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal Pak, dan saya pasti akan lebih belajar lagi terutama di bidang ilmu hukum supaya bisa diimplementasikan dan berguna bagi masyarakat, agama, negara, dan seluruh lini kehidupan. Demikian, makasih Pak Roni. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sehat selalu. Terima kasih Pak.